Masih di Angkatan Podcast terkece seplanet bumi. Hari ini dengan Riva Seven Sky. Nggak mau. Seven Sky. Kabar bro. Riva, ya Allah. Yang dinanti-nanti akhirnya muncul di permukaan. Luar biasa. Undang Anda ini susah sekali. harus gitu ya. Undang Anda susah. Aduh. Ya, maklum Jo, ya kan. Lu itu rocker Seven Sky itu rocker modern di era kita, ya kan? Artinya mentransisikan dari gloomy rock ya zaman ke 90-an ke 2000-an. Itu udah new metal belum ya gue ya? Gue ngeband tuh new metal nggak sih alirannya? Wah, ngerti lah aliran musik yang kayak gimana, yang jelas lo keren. Satu komunitas cuman gue soalnya. Iya kan? Gue aliran rock. Aduh, ini gue sebelah nggak apa-apa ya. Suara gue terlalu keren Jo di dalam ini Jo. Kalau dua-duanya gini, anjing keren banget. Itu gini. Iya sih. Gila lo paling. Gue rekaman juga gini Jo. Waktu gue rekaman nggak bisa Jo. Kedua pales. Kalau gue gini pales. Ya, gue harus ngedenger suara gue asli. Aduh, kacau ya, nggak berubah ya. Nggak berubah. Itu yang gue makan dulu Jo. Jadi Seven Sky. Dari situ aja deh berangkatnya deh. Nah, itu Lampung punya kalau Seven Sky. Lampung punya ya. Kenapa sih ngusung rock waktu itu? Padahal lu nyanyi pop juga rock loh. Enggak sih, sebenarnya enggak. Kalau saat itu kan suara gue emang udah serak ya. Oke, sorry. Terus. Oke. Kalau gue nyanyi pop juga gimana ya? Gue bikin Seven Sky itu awalnya gue sama Andri sih ya emang ya. Andri halo. Lu jangan pernah lupa ya. Lu, Andri, gua di gitar 2, di depan IMC kita bikin, Sarip di drum, Boy kita bikin band festival loh Seven Sky atau pertama. Itu ya pertama ya? Iyalah, gua gitar 2, gila lo, kita satu band tau. Oh jadi Seven Sky ini berawal dari festival ya dulu? Anjing gue skip Jo, gila parah. Ingetin lagi lo ya, Sarip di drum, bass dulu Bim tetap ya, bass Bim. Awalnya lu yang gue ya? Iya dong, gua gitar 2 gua. Karena lu sama Andre dulu kan? Iya, sama Andre kan kita di IMC kan. Itu kan memang IMC semua. Sarip ngajar drum, Boy ngajar keyboard. Oh iya, Boy keyboard ya. Aduh, gila skip gua anjir. Boy keyboard, gua Andri ngajar gitar. Terus ada Bim sama lu tuh yang di luar IMC. Iya. Gila, kita ikut festival kayak nyari beras dulu. Iya. Sampai akhirnya 2 nih. Ini ceritanya nih. Jadi kok jadi lebih inget lu ya? Ya iyalah, karena pembangunan Seven Sky itu ada guanya bro di situ. Ih, gue banyak lupa lu, aduh. Iya kan, nah, jadi sampai akhirnya Andri itu bilang ke gue waktu pas kalian Asian Beat. Asian Beat lo nggak ikut tapi? Nah, gue nggak ikut. Pemainnya diganti tabla kan, pemain tabla tuh. Etnik kan, kalian mau ngusung etnik. Nah, Andri tuh bilang ke gue. Palembang tuh. Ya, siapa namanya? Ke Palembang. Asian Beat kan. Enggak, lu pilih General apa Seven Sky? Seven Sky apa Seven Sky? Oh, ada itu. Aduh, gua nggak tahu, gila. Ada itu. Dan semua dia ditanyain sama Andri. Anjir, gua nggak tahu. Gua bilang, ya General Andri gua. Oke, gua soalnya mau serius banget. Tunggu dulu, gua saat itu udah di Wong Pati kan? Gua tuh Wong Pati duluan tau. Iya kan? Kita sama-sama festivalan dulu, General, Wong Pati, Benny ya kan? Deska, gua dulu Deska kali. Oh iya, ngumpul di MC baru Bim. Oh iya. Aduh parah gue skip. Boy ditanyain, Boy punya koin. Ya kan? Oke, dia di koin, gue dibalik ke Jenderal. Terus itu Sarip, lu tahu Sarip skip ya kan? Sarip skip. Sarip punya dunia sendiri. Sarip punya dunianya sendiri sampai akhirnya tuh tinggal sisa bertiga lu Andri sama Bim. Emang 3 format awal ya? Iya kan? Emang 3. Itu bertiga sakti. Terus gua ngeliat kakak berade tuh anak panjang. Halo anak panjang. Puji Ferdi. Festivalan kok kayak seru banget ya kan? Apa kebetulan soundnya lagi bagus ya kan? Ya, terus di lebay-lebayin itu kan si drummer lagi main drum panggung drumnya kebelah ya kan? Terus dipujinya ketimpa ampli dia. Gue dapet cerita gitu waktu itu. Wow, mereka lebih rockstar dari saya.
Lu parah sih. Dulu kita semua pernah ribut gara-gara lu, Pil. Gara-gara lu manggung di bandar lu manggung Dharma Jaya, lu puter-puter sound apa mikrofon, lu banting-bantingin mau ngapain lu? Iya kan? Gila, berantem gara-gara Ripa coba. Ribut coy, siapa ya kan? Itu Dharma Jaya, Jo. Tahun berapa itu ya? Udah lama banget. Itu sama Ringga. Sama Ringga. Sama Ringga. Tapi lu nggak ikut kan? Gua nggak ikut. Tapi lu ada di situ. Ada. Sama ya lu karena Ringga mau turun kan sama kita kan. Iyalah. Andi ya, sama Andi BAG, sama Jerry. Andi BAG main bass. Gitar. Main gitar. Bassnya Bim Bim. Main drum. Bass Bim Bim, lu vokal, terus Jerry gitar. Rock and rollan ceritanya itu. Mabok berat sebelum manggung. Iya kan? Mabok berat, keberatan udah ya kan. Sampai kayak panggung punya kita loh. Pecah-pecahin tuh. Oh, itu parah sih. Parah. Gue dulu momen manggung sama Seven Sky itu hampir semuanya kali ya. Gue minimal ngebir, Jo. Iya. Minimal ngebir. Ya itulah pokoknya itu. Dan cuman gue sendiri di band itu. Yang lain lurus semua ya kan. Baik, nice guys semua ya kan. Anak-anak imut, cute. Gue sendiri lah di situ. Iya. Gitu. Dulu gue ngerasa kalau nggak mabok itu nggak feel ya. Tapi nggak juga sebenarnya. Ngaco itu. Ngaco. Gue malu loh ngeliat video-video gue manggung dulu. Karena gue teler nih gue. teler nih gue nih. Kacau. Tapi keren sih. Kayaknya ya. Lu band Seven Sky tuh reformasi banget. Mendobrak lah ya. Mendobrak banget. Terus lu kenapa sih Seven Sky berubah jadi Salon Sky? Gila lu, aura lu hilang, men. Iya, salon lagi. Gantinya ke salon lagi. Why? Apa ya? Itu tuh ceritanya. Oh iya, waktu itu kan mau label ya. Beberapa saat sebelum sign label, ada band yang muncul duluan tuh. Nggak tahu Aquarius apa tuh ya. Sama namanya. 7TH juga, ya kan? 7TH Sky. Waduh. Kita harus ganti nama band nih. 1 kali 24 jam kayaknya, Jo, nyiptain nama band baru itu. Yang penting, pokoknya malam tuh gue ngumpul di Panjang, kan berangkat dari Panjang. Pokoknya malam itu kita harus sudah bawa nama band baru ke Jakarta, ya kan? Mbak Indri ya, Mbak Indri dan suaminya Om Ibrahim itu. Jadi nggak tahu gue kenapa Salon ya. Salon tuh kan image-nya kayak gila ya gitu ya. Padahal sebenarnya di mini album kita itu sebenarnya musiknya nggak gila-gila amat, masih nge-pop, cuman emang soundnya dia dibungkusnya rock, rock crunchy dulu karena ya gitulah soundnya, lo tahu. Gitu. Sebenarnya kalau nama band itu, kalau gue pribadi ya nggak kawin sama musik gue. Jujur, Jo, maksa, Jo, band itu. Dan nggak keren nama band itu. Jujur, makanya gue agak males ngedenger nama band gue itu Salon Sky sebenarnya. Karena ngebangun Seven Sky lo tahu kan? Iya dong. Dari nol, terus susahnya gimana, terus sampai gigsnya rame gitu kan. Lumayan lo dulu, band kita itu dulu paling mahal tau. Waktu Clasher. Iya, Clasher. Paling mahal, Jo. Iya kan? Dulu ada udara habis itu kan. Ya mahal lah, rame dong. Iya, rame. Ya, kan? Kita manggung tuh rame. Ya palingnya nggak ada orang yang nonton, kita ini nonton yang ramein. Band-band lain gope, kita cenggol. Jadi iya kan 2000 zaman itu, zaman itu. Tapi apa ya, banyak yang bilang juga gua terlalu ini ya, pada saat itu ya, menyindromkan diri nggak sih? Iya, lo star syndrome banget. Banyak haters lo. Banyak. Gue banyak haters.
Tapi di dalam hati dia ngefans sama gue. Tapi nggak bisa disalahin juga, walaupun gue nggak tahu lah ya, mungkin aja lo punya feel, maksudnya kalau lo nggak berperilaku rockstar waktu itu, sindrom begitu, band itu nggak terlihat keren juga sih. Ya, kan? harus ada sih kalau kata gue. Teman-teman yang lain nggak bisa. Cuman lu yang kuat kayak gitu. Gue ngomong-ngomong ke orang ya. Dulu ribut sama Pak Tengku gimana ceritanya? Detailnya coba deh. Gue detailnya lupa, Jo. Tiba-tiba lu naik ke atas panggung nge-rap. Nggak gitu kayak gitu ya? Iya, lu ngata-ngatain Pak Tengku jadi pantat Tengku. Iya gitu ya? Iya. Aduh, kacau. Gila mau ribut lagi gara-gara lu itu. Kayak mana sih ributnya? Bingung gua. Enggak, gara-gara kan mereka kan bikin rap, tapi isi karya mereka itu ngecek-ngecekin kita, anak-anak indie gitu kan. Sebenarnya lu panasnya itu bukan gara-gara ngecengin Salon Sky, gara-gara ngecengin BAG lah. Oh, mereka ngecengin sebenarnya band gua nggak masuk di cengkingan itu ya, masih agak di luar dikit gitu. Tapi karena kita satu community, lu tergerak tuh. Gua jujur gue lupa scene-nya gimana, tapi gue inget. Maksudnya gue pernah, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi itu gimmick gak sih? Mereka itu sengaja buat itu biar secara nggak langsung Pak Tengku langsung naik Jo, langsung naik. Keren kan? Nah, gue nggak memungkiri kalau gue ngeliat perform mereka, ini orang keren nih, mereka itu keren gitu kan. Jadi kalau kita kilas balik flashback, jangan-jangan waktu itu mereka sengaja buat gimmick ke Lampung Classical Community. Kita ribut supaya kita dapat perhatian. Mereka dapat perhatian karena kita udah leading tuh Jo. Kita udah unggul waktu itu. Sponsor kita semua Jo waktu itu. Iya kan? Dan baru terjadi pada saat era kita yang sponsor tuh nggak kaku bro. Nggak kaku. Hari ini kita main di bentuk Star Mile, besok kita main di Class Mile, besok kita main di Jarum. Besok kita main di Sampurna. Support gitu. Semua lagi dulu. Iya. Ini rokok masuk dong, masuk. Iya. Podcast ini nih belum ada kan? Belum ada. Ditunggu. Dulu gue pernah jadi band binaan Jarum. Jadi seminggu 2 kali disettingin latihan. Wah. Dibayar. Support sampai ke latihan bro. Lu tanya nggak Arai bro yang bayarin gue. Jadi Arai juga Bang Arai. Jadi dia yang ngurusin studio gua dulu. Dia dari kantor nih, gua datang ke studio bayarin studio Seven Sky latihan. Iya, Arai yang bayarin bro. Gua inget sekarang Bang, lu inget gak sih? Baru kesini dia kemarin. Bang Arai bro. Yoi. Gua inget sekarang. Keren ya? Sampai ke situ ya, dibina ya. Sampai manggung Seven Sky itu padat bro. Padat, lumayan. Padat. Sih padat ya. Iya, udahnya nyanyi semua lagi lagunya. Nyanyi. Iya. Masih ingat nggak lagu lu sendiri? Lupa. Aduh, lu jangan nyuruh gua nyanyi ya di sini ya. Gua enggak banget. Satu rap sih lumayan sih tipis-tipis. Nyantai aja Jo. Nyantai aja. Terus Seven Sky ya itu ya. Terus akhirnya rekaman Seven Sky. Label dulu apa sih? Nah, jadi ceritanya awalnya itu gue produksinya itu sama Jerry. Jerry Simanjuntak 52. Jadi dia musik director. Gue hire buat bikin musik Salon Sky itu begitu gitu. Udah awalnya kita bawa ke Pai di Palu. Dia udah oke tuh. Terus besoknya setelah Bang Pai dengerin, besoknya gue bawa nih ke Aquarius nih. Dulu siapa ya IR-nya ya? Gue lupa deh, pokoknya kayak India gitu orangnya, gue lupa namanya siapa. Tahu nggak lo? Itu IR-nya di situ, Bang Pai di sebelahnya nyetelin itu gua, single gua. Nih, pas lagu ketiga nih, dengerin nih kan ini. Nih. Tuh, asik kan? Asik ini. Depannya gue, iya kan? Aquarius, Jo. Iya kan? Wah, anjing keren nih kalau gua masuk. Iya, Aquarius, bro. Yang bawah langsung si Pai, ya kan? Si Pai sama langsung depan muka gua, Jo. Ngedengerin single kita. Ku Tak Rela judulnya.
Lupa. Ini keren nih, lupa. Ini keren nih, ya kan? Udah oke, Aquarius mau, tapi Bang Pai pengen dia in charge di situ, gitu. Di album atau di lagu? Di keseluruhan. Jadi maksudnya dia punya. Dia pegang Seven Sky lah. Ya, dia pegang. Gua belum terlalu jauh untuk produksi ya, untuk produksi lagi atau gimana. Pokoknya dia ada konsultan ya, budget di situ lah. Di situ eksekutif produser gue balik ketemu sama Jimmy Van Holten, YB. Ada Zigas di situ, sahabat jadi cinta, iya kan? Soundtrack film Angel's Diary, inget gue. Kalah ganteng gue Jo, kalah ganteng. Sama kalah clean. Kalah Ukuran gedean bro. Zian kan? Zian bro, aduh. Jadi gua masuk YB, tapi titip publish. Enggak full sign. Gua udah bawa master ke situ. Mereka publish, dijanjiin promo gara gini, abis banyak lah. Banyak juga ya tipu-tipunya di situ. Parah Jo. Oh, bro. Iya, parah. Kita dijanjiin promo ini. Diolah ya lo. Diolah. Abis. Bukan gua sih, ya, cuman karir gua kan gitu. Iya, karir jadi korban dong. Korban parah. Udah terakhir si label tuh fokusnya ke Zigas. Udah gua nggak diperhatiin. Kita cari panggung sendiri, kita cari promo sendiri. Dia kata, aduh sedih banget, kebanjiran basecampnya di Lebak Bulus. Wah kacau, sedih lah. Dia memperjuangkan sesuatu tapi pelurunya udah habis bro. Peluru lagu maksudnya? Bukan. Spirit, semangatnya udah kayak, kalau bahasa gue itu pergumulan nih. Coba gue di Aquarius, coba gue dipegang Pai, coba gue ini, coba itu, coba ini. Jadi ceritanya akan berbeda. Beda. Atau mungkin, tapi nggak juga. Gue tetap bersyukur bro. Kalau gue ke Aquarius, gue overdosis mati gue, iya kan? Tuhan pengen gue nggak jadi anak band kali, iya nggak sih? Nggak juga. Nggak juga ya, bro. Itu kan passion lah. Passion ya. Maksudnya kan waktu itu lu tuh terjerat sama drugs bro. Waktu itu. Sekarang lu jadi lebih segar lo. Iya. Jadi lebih apa namanya? Gendut. Gemuk ya. Gendak. Ya maksudnya lebih segar gitu kan, ketimbang dulu. Lu dulu aja nih ya, waktu pas lu kena drugs dulu badan lu aja gendut ya kan. Soalnya tetap makan Jo. Mau makan sih udah durasinya passion lu itu. Gue jadi ngerti gue. Aduh kacau. Ingat nggak lo waktu pas lu skip banget waktu pas kita tinggal bareng kan? Ini di mana nih? Tinggal barengnya di mana? Di Cipinang, tempat Indra. Gue skip ngapain? Nggak tahu diri. Iya, lu nggak tahu diri banget. Apain gue? Lu datang gue mau jadi manajer band lo. Network lah segala macam. Aduh gila, itu kena obat bro. Gua tahu. Indra kan? Vokalis, Indra kan? Apa bandnya dulu? Let's Play dulu. Let's Play. Gue punya network radio dari Sabang sampai Merauke. Anjir. Kena borat gue ya. Tapi thank you ya, kalian welcome sama gue. Itu lontang-lantung kan gue. Karena gue tahu lo lagi naikin spirit lo. Karena kita kan dari rantauan bareng-bareng. Kalau nggak teman-teman sendiri yang dukung, mau siapa lagi? Wah itu pelik itu gue, lo tau gak? Itu kayaknya gue baru dipecat dari band gue sendiri. Kayaknya. Iya nggak sih? Siapa yang pecat lo di band sendiri? Ada namanya Pian, ngelunjak Pian, Pian basis, dagunya miring, parah tuh, awas lo ya. Gue baru tahu Pin lo dipecat dari saya. Lo tau Angkasa Pura, tempatnya si Jerry Joshua, tinggal waktu itu. Di situ kan, kalau lo pernah ke situ nggak sih? Di mana sih? Di Angkasa Pura, di Kemayoran Jo.
Kemayoran Medit. Enggak dong. Medit Kemayoran beda. Beda. Okay. Kalau yang di Medit zamannya Medit Tanjung Duren. Oke, ini beda. Oke, belum berarti. Skip. Jerry, tempat Jerry kan anak-anak nebeng hidup sama Jerry di Jakarta kan. Ini bukan yang Tanjung Duren kan? Bukan ya. Angkasa Pura Kemayoran. Gue skip. Jadi anak-anak ngumpul di situ. Wah, ini ceritanya panjang banget. Lu ada durasi? Enggak. Cuek aja ya. Panjang banget nih. Jadi wah, ini sebelumnya sebenarnya ada yang momen Bim dipecat. Ganti Bim dipecat. Iya. Oke. Karena Bim nih awal dari Bim dulu ya. Jadi pas di Jakarta itu barulah jati dirinya itu maksudnya keluar, aslinya keluar karena di luar kan. Jauh dari orang tua, terus serba terbatas gitu kan. Uang sekuncian, setahanan ya kan. Baik dan buruk lah. Baik dan buruk. Oke, ada yang menimbun makanan ya kan. Gua kalau ada makanan gua timbun, bro. Bukan cuma makanan, bro. Itu ngunci rokok juga. Gua timbun, gua sumputin ya kan. Biar kalau anak-anak udah gua masih ada makanan ya, pada lapar, aduh parah. Jadi karena dulu almarhum Bim waduh, Bim nih the best bassist ever, padahal bassist yang paling keren sih sebenarnya menurut gua. Bim itu dulu kuliahnya belum selesai kok. Iya. Jadi sementara kita tuh butuh dia di Jakarta pada saat itu, sementara dia belum selesai. Jadi kita pakai edisional mulu. Edisional bass kita pada saat itu Vian. Bro Vian sama Andre kan dulu seben ya kan. Ibanez Junior. Tapi si Vian juga asik juga kan, masuk dia kan, masuk rame, orangnya seru gitu. Terus musik gua aman banget, dia ngedirect. Referensinya makin kuat masuk Vian. Makin kuat, makin keren lah menurut gua. Nah, cuman Vian kan punya tuntutan yang lebih ya. Ini versi gua loh. Iya. Nanti kalau suatu saat lo undang dia kesini, nggak apa-apa kan, dia punya versi masing-masing. Dia kalau edisional terus gitu loh, prestisnya nggak ada. Nah gitu maksud gue susah bilangnya tuh. Akhirnya, dan kita udah nggak ada budget lagi juga. Iya, lo bayangin manggung promo cuman dia sendiri yang dapet duit ya kan, walaupun nggak seberapa gitu ya kan. Itu kita khususin buat dia karena dia bantuin. Kalau dia member kan otomatis cost itu hilang dong. Ya kalaupun ada budget buat bareng-bareng. Artinya kalau dia member berjuang bareng. Fight bareng. Bisa dia oke. Cuman pada saat itu emang di Jakarta kan gua ngobatnya ngaco, Jo. Kayak makan kayak nasi, taktuk ya kan, truk digigit udah gak ada pahit-pahitnya lagi ya kan. Nyokap gue tahu, cuek aja. Ya kan, sekarang udah enggak ya kan. Karena gue kebanyakan ngobat boti, ya kan, akhirnya suatu momen kancing kalau istilahnya kan. Kancing Jo. Gue kebanyakan kancing, suatu momen gue didudukin nih, bro. Sama band gue, lengkap. Ada Vian sama Andri. Bim nggak ada. Puji Ferdi. Puji Ferdi ada nggak ya? Ada Ferdi, soalnya gue inget senyumnya. Senyum Ferdi yang manis itu. Bahasanya gini, kayaknya mulai saat ini kayaknya lu istirahat dulu, Jo. Ngomong ke? Gue, anak-anak nih. Gitu. Tapi yang vokal Vian. Nih gue ini lucu-lucuan loh ya. Gue anggap ini semua udah lucu lah. Ini nggak baper lagi kan? Nggak baper gue. Kok yang ngomong Vian, kenapa nggak Andre gitu kan? Gue yang bikin band ini gue loh sama Andre. Vian, tapi gue untungnya gue sadar diri, Jo. Gue kebanyakan ngobat nih. Gue langsung bilang gitu. Oportunis kan. Gue kebanyakan ngobat. Ya udahlah kalau kayak gitu. Kayaknya ini emang momen gue untuk introspeksi diri, gitu kan. Ya udah, akhirnya udah dari situ. Tapi tetap asik aja sih, cuek aja, asik aja. Cuman bandnya nggak jalan. Selang berapa tahun, setahun apa, Bim meninggal.
Aduh, proses keluarnya Bim dipecat tuh kayak gimana? Iya itu. Wah itu dia katanya sih depresi banget tuh dulu sih, udah almarhum ya. Sorry Bim, gua minta maaf nih. Gua yang paling vokal Vian masuk, kayak kan? Iya. Lucu dong. Gua yang paling vokal Vian masuk, Bim guys, karena Bim nggak harus nyelesain kuliah dong. iya, gua jahatnya gua ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir logika, padahal tujuannya Bim kan sebenarnya kan cuti lah istilahnya. cuti. Iya, sebenarnya kalau dipikir-pikir itu Vian edisional pada saat itu nggak ada masalah loh. Kalau kita pikir bodoh ya, bodohnya gua gitu. Andre juga mau aja lagi. Ferdi Puji apa kata kita, ya kan? Kenapa nggak ditunggu aja ya kalau boleh diulang? Iya, ditunggu aja dia beres kuliah terus dia bisa full time. Jadi gua waktu itu sempet, lu bayangin kuliah semester akhir dikasih pertanyaan gini Jo, lu pilih kuliah lu apa band? Kan gila jahat Jo. Jangan dong. Borat, kancing, ya kan? Gua setengah hidup gua gak sadar pokoknya pada saat itu. Percaya lo kan? Lu tahu dari mana kalau Bim depresi? Dia putus juga sama pacarnya. Kayaknya waktu itu. Gua nggak tahu durasinya dia banyak. Gua dengar dari anak-anak dia banyak konsumsi alkohol, kena perutnya. Dia kira dipanggil duluan. Jadi dia banyak setelah momen itu, gue dapet cerita dia momen di-cut dari Salon Sky, dia banyak habisin hidupnya dengan alkohol, gak kuat perutnya. Gitu ceritanya, baru sampai akhirnya dia sakit-sakitan, terus dia akhirnya almarhum. Lu merasa bersalah gak sih? Banget. Gue segitu obsesinya dengan band gue pada saat itu gitu kan. Kalau dipikir-pikir sekarang, iyalah jalan, aduh. Apalagi endingnya justru yang nge-cut gue kan Via. Ini gue nggak baper loh Jo, nyantai aja. Iya. Faktanya gitu. Kita ngobrol cerita masa lalu masa lalu itu, dan maksudnya gini loh, apa namanya, ada sisi bukan karena Vian yang masuk, tapi sisi penyesalannya lu. Mungkin aja cara penyampaian ke Bim yang salah. Bisa, gitu kan. bisa. Mungkin kayak gitu. Pasti salah, pasti ya, salah. Seenggaknya ngebuat dia baper, ya kan? Iya, pasti salah. Yang kedua usia muda, betul. Kenapa harus itu gitu? Padahal istilahnya dia tinggal beberapa bulan lagi kan beres, terus dia full time langsung berangkat ke Jakarta. Ya kan? Sempat ada momen juga kok dia yang stay di Jakarta. Iya, sempat ada momen juga. Gitu. Terus itu mungkin jadi salah satu faktor kenapa band gua pada saat itu nggak naik, karena ada obsesi yang berlebihan, terus egonya tinggi. Gua termasuk yang paling tinggi di band, ego. Oke, catatan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita yang tadi adalah ego nggak boleh ketinggian. Frekuensinya harus sama Jo, satu band. Ya nggak bisa. Boleh, benar-benar nggak boleh kayak gitu. Terang juga ya. Pakai lagi ya. Keterangan Jo ternyata Jo. Kemarin di studio juga keren nih. Ringga juga pakai kacamata hitam dia. Oh, kalau dia gaya. Jomblo. Bro. Gue berharap sih dia dapat jomblo. Amin. Apa Jo, gosip ini semua kita omongin nanti. Ini nanti Ringga ya, feeling gue ya. Dia dapet cewek suka Aerosmith Jo. Suka dia dapet cewek yang ketemu di jalan nih, naik mobil ya, cewek itu ya, buka jendela ya kan, cewek itu lagi dengerin Foo Fighters. Waduh, seneng lo. Anjing, seneng lo. Jadi lu gini deh, lu ngeliat Andre di band tuh kayak gimana menurut founder Seven Sky? Karakter dia bikin gua hormat sama dia. Bijak. Satu hal yang gua nggak bisa jadi seperti dia gak pernah nelan mentah-mentah Jo, orangnya Jo. Iya kan? Ada omongan, misalnya ada bisikan gini, Dre, kita gini. Diam dulu selalu. Kayaknya kadit wak gitu. Kayaknya enggak deh, gue kayak
lu itu jadi dia nggak gue bahkan sampai ya kalau sama Andre nih gini nih. Iya, sorry ya Fer, Puji, sorry. Kalau sama Andre gue sampai mempercayakan aransemen musik gue lu yang urus. Sepercaya itu gue sama dia. Iya kan? Paling gue cuman, Dre ini soundnya kurang gila nih di sini. Di part ini lo kayaknya soundnya distorsinya lebih gini-gini. Gue paling rewel di situ. Kalau secara part gue lepas Jo. Iya. Karena vokal lu juga udah distorsi, makanya lu lebih apa namanya konsentrasi lu di situ kan. Banget paling sama beat drum ya. Kalau bass gue nggak pikirin ya. Bim sama si Vian aman Jo. Wah Vian aman, keren banget. Terlepas dari segala macam kontroversi kita pada saat itu, Bim itu sama Vian itu punya kelebihan yang masing-masing. Kalau Bim itu paling jago, dia ngebungkus Ferdi itu dengan sound sama apa sih namanya itu kalau basis ya? Permainan bass. Ya itulah. Pokoknya kalau gue ngedengerin Bim bulat nyatu gitu. Kalau Vian dia lebih lepas, lebih. Kalau untuk perform memang gokil sih. Jam terbang kan? Siapa yang nggak tahu? Nggak tahu. Iya, Kikan ya kan? Gue nunggu juga sih dia mau datang di podcast ya kan. Menurut lu perlu banget. Nanti kalau dia datang, gue datang lah, celah-celah gue, ya kan? Sebenarnya dia tuh tukang ngongek tau gak? Parah. Gue mau ceritain nih momen nih lucu. Gue pernah ikut dia latihan sama Bang Ipa. Anda. Wih, gila tuh gue ngefans banget. Iya. Jadi gue latih kayak gini studionya nih. Cuman dia main lighting yang remang-remang gitu. Amer. Ya kan anggurnya. Kian nggak minum tapi. Dia orangnya lurus. Oke, dagunya. Dia ngomong, dia ngangkat Bang Anda, Jo. Ini lokatnya dia. Nggak ada yang gue cut. Nggak ada ya. Nggak apa-apa ya, gue ceritain ya. Dia bilang kayak gini, Bang, seumur hidup gue ngeband, gue belum pernah ngerasain latihan sedapet ini banget. Gue mau muncrat nih, gue habis hidup pikir ya, anjing diangkat, gila lu ngangkat Anda, lu ngangkat Anda. Jadi pas pulang, lu ngangkat Anda jadi. Parah lu, anjing lu parah banget. Tuh orang tuh, gila tuh, dia ngangkat ngebanting juga tuh. Baru kali ini gue ngerasain latihan yang dapet banget feel-nya Bang, suasananya dapet banget, anjing. Aduh kacau. Tuh jurus ngangkatnya canggih juga Jo, hati-hati loh. Kalau nggak ketemu lu sih dia nggak bisa gitu gue rasa. Gue lagi. Iya lah, lu kan the king of the up ya kan. Taknya. Gue inget banget dulu, Phil ya kan. Udara tuh ya, NP, bandnya Bang Embi tuh lagi launching di Hard Rock, ya kan? Hard Rock mana nih? Hard Rock Cafe Jakarta. Launchingnya ada gue nggak ya? Ada lu dateng ya kan? Lu dalam posisi kelaparan waktu itu kan? Anjing kelaparan ya? Iya dong, lu ngangkat waiters dong, lu inget nggak waiters anak pang, pakai sepatu roda dan lain-lain, dia keren banget. Oh iya. Angkat pakai rompi nggak? Lu sampai free drink. Free eat. Iya kan? Anjing. Gara-gara jurus lu free drink, ya kan? Gue nyepik dia apa ya? Gue nggak tahu, gue bilang kok Riva bisa bawa minum. Iya kok dia. Oh no. Habis ngangkat orang nih. Gila itu jurus lu banget tuh. Ilmu lu di situ. Penjilat ya kan? Gila ya. Terus gila deh. Ferdi dan Puji di band gimana menurut? Gue termasuk orang yang agak, nih gue mau minta maaf juga nih di podcast lu, gue mau mungkin pada saat itu, tapi mereka paham sih. Tapi lu keren lo, permintaan maaf untuk seorang Riva itu langka lo bro. Ya nggak, seiring umur bertambahnya umur. Nah, maksud gua perlu keberanian lah. Perlu, karena sebenarnya gua tahu lu. Iya kan? Lu itu udah tinggal gitu. Karena lu ngerasa semuanya asik gitu. Tapi kan lu nggak mikirin apa yang mereka rasain, Pil. Enggak semuanya asik ternyata. Coba lu minta maaf untuk siapa? Lu tadi minta maaf buat siapa? Mereka berdua sih. Ferdi Puji.
paling banyak maaf gue buat Ferdi. Gue tuh sering kasar Jo kalau latihan Jo. Banget. Tuh Ferdi tuh pernah nangis tau nggak? Pas lagi latihan. Ini nggak apa-apa ya di sini ya. Lu drummer kok nggak punya insting sih? Lu ngomong gitu. Iya, tai gak? Parah Jo. Nangis. Lu nangis lo. Break dulu ada. Lu ini gimana sih drummer kok nggak punya insting? Gue bilang gitu. Drummer nggak punya insting kan parah bro. Iya. Lu nggak usah pilih jadi drummer deh kalau nggak punya insting. Iya kan? Berarti istilahnya lo nggak tahu beatnya gimana nih. Iya. Separah itu gitu. Dia nangis nih. Sebenarnya itu nggak perlu Jo. Gue nggak perlu bilang kayak gitu. Karena sebenarnya ketika perform dia keren kok. Keren. Puji keren. Ferdi berapa kali lu bantuin Jenderal buat Aman, keren. Apalagi dia perform, pasti dia better perform sama Seven Sky daripada sama Jenderal. Iya. Karena pukulan dia kan. Betul. Betul. Gila dia kalau sama Seven Sky gila. Gila, dan gue nggak pernah sadar itu gitu. Gila, gue ngeliat dia tuh keluar banget ininya. Dia Keluar. kayak jati diri dia tuh jadi Sebenarnya, iya gitu dia. kan. Gue ngeliat Ferdi seorang drummer itu di Seven Sky bro. Ya, Gitu di band lain termasuk band gua, dia kan banyak gua komplain juga. banyak. Dulu kata gua mana sih Ferdi yang gua lihat dulu? Gua bilang sampai kayak ngomong kayak gitu gua. Mana Ferdi yang gua lihat dulu? Pernah ya? Pernah dia bantuin gua tur Jawa Timur waktu itu. Jenderal yang mana nih? Vokalisnya siapa? Waktu itu udah Rizky di edisionalin Aun juga. Rizky, tapi gimana? Rizky keluar dari band. Tapi dia ada di tour itu. Nggak ada. Aun yang gantiin vokal. Aun udah masuk. Aun belum. Aun posisinya masih di show. Ini gue mau bahas ini nih. Gue lagi ganti vokalis. Waktu itu gue lagi hunting vokalis. Aun tahu itu. Aun tuh gue bilang gue lagi nyari vokalis. Oh berarti dia belum permanen di situ biasa. Belum. Bang lu gue minta bantuin. Video klip lu tapi. Iya tapi pas udah masuk. Nah, maksudnya. Aku bisa gila. Ya. Nah, dan pada akhirnya. Kota tua. Iya. Aun kan tanya lu kenapa pilih gue jadi vokalis Jenderal. Aun pas gue podcast dia udah tanya gue kenapa nggak. Gue bilang gue butuh orang fashion dan lu passionnya. Dan syarat jadi vokalis Jenderal itu cuma satu. Syarat jadi personil Jenderal cuma satu. Passion. Sebelum lompat ke situ tadi kita close ya Ferdi Fuji. Oke. Gue minta maaf, gue tetap brother. Nggak ada masalah sampai sekarang. Dan gue rasa Everything's fine. Dia ketawa nih pasti dari nonton nih ketawa. Mereka dewasa. Apa proyeknya Puji? Apa tuh? Ini nanti project. Gue tunggu. Ya, tapi suka-suka gue lagunya apa. Iya, Gue harus ada ini dong. Kalau buat gue harus ada privilege. Dan Pasti ya, sampai sekarang. nanti project untuk Angga Jenderal atau Angga The Potters gue tunggu juga. Nih, gue balik nanya ke lo Jo. Aduh anjing. Rizky itu nggak tergantikan menurut gue. Salah satu vokalis yang gue ngefans. Nggak ada Jo, gue ngefans sama vokalis di Lampung. Iya. Karena Imoy kasihlah dikit lah ya. Adinda. Ya kan? Imoy kasih dikit lah. Masuk keren juga nih anak ya kan. Tapi kalau Rizky anjing tuh keren Jo. Gila, gue tuh ngefans tau sama dia. Di balik karakteristik dia yang low profile, pemalu gitu kan. Sebenarnya gue ngefans sama dia. Ini gue bongkar aja di podcast lo nih. Gue bilang sama anak Ringga, gue ini ngefans sama Rizky nih. Ini kadang-kadang gue bilang di depan muka dia, mukanya merah, Jo. Gue, aduh gila, ngedenger dia nyanyi, dimakan, Jo, semua lagu apa deh. Getar hati kita ya. Iya, getar. Walaupun gue tetap merasa gue sejajar sama lo, gitu kan. Ki, lo di sini kitanya beda genre, ya kan? Rocky gue ini lo, ya kan? Sama gitu, kalau jalan bebarengan, selevel gitu. Iya kan? Iya. Cuma, aduh. Kasih aja ya. Cuman itu gue ngefans sama dia. Rizky udah klarifikasi juga. Apa itu? Kehilangan passion karena label ya kan, aturan label dan Iya di video klip tuh agak lebay sih. kebebasan bermusik tertahan hingganya. Apa sih dulu Warner? Jenderal apa sih? EMI. 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 Siapa yang bawa? Mas Kiwir. Kiwi ya.
Ya, sekarang udah aja. keren sih. Iya dong. Keren itu di era. Gila masuk MI susah setengah mati. Banget. Ya kan? Lo bintang tamu waktu Exmal Noise ngejam bareng Idola ya? Iya. General bintang tamu ya? Jenderal. Gue yang menang kan? Ya, yang Mas Bobby gitar Nah itu lo cikal bakal nih. main gini-gini Iya. di komen sama Mas Kiwir. Bukan Mas Kiwir, Mas Kiwir juri. Hmm. Rejekonia. Siapa? Bumerang siapa jurinya? John Pasar Seni kan ya? Roy Jekonia, vokalis Bumerang. Iya, lu ngapain begini-begini? Oh, dibalik-balik gitu. Iya, ngapain sih? Iya, gua ngejam bareng coklat waktu itu. Iya. Flat, satu lagi. Flat yang bareng Bumerang. Rizky ya vokalis. Itu udah Jenderal Indra ya? Itu masih Indra. Dan itu panggung terakhirnya Jenderal bersama Indra. Oh, Gitu, bro. gila ini panjang nih obrolan asli. Indra ya. Jadi begitu Mas Kiwir telepon, kita diterima di EMI, begitu pula Indra keluar dari band, gila kepukul nggak? Anjing, gila rockstar anjing. Tapi gue nggak maklumi itu bro, karena Indra harus selesaiin kuliahnya. Oh, dilemanya sama. Dilemanya sama dia beresin kan. Lo tau bapaknya, bapak Indra jenderal beneran bro. Jenderal beneran bintang bro, ya kan. Kalau kita ngelawan orang tua, sama aja kita ngelawan jenderal. Om Ondang. Ondang Sudarsa, ya. Masih sehat ya, Om. Manggilnya udah papa sekarang, Papa. dulu om, ya kan, karena dia udah nganggap kita anak semua. Dan Iya. apa ya, maksudnya jadi kita harus ngikutin perintah orang tua dong. Ya, Iya. ini bukan lagi ini perintah, ya kan? Pemerintah ya. Perintah, lu harus ini. Dan kita maklum waktu itu, nggak apa-apa, Indra harus kuliah. Dan setelah Indra keluar kita bingung. Bayu di Jakarta, gua nggak basis, lu tahu Adis kan? Adis masih Adis. bocah SMA, nggak bisa diajak ngobrol. Nggak bisa. Gila dia udah gede kayak gini aja nggak bisa. Nggak bisa. Apatis. Apalagi dia waktu pas bocah. Iya. Nah waktu itu yang semangatin gue satunya personel jenderal adalah Ringga. Ringga bilang, show must go on nggak, kita harus maju terus. Ya. Tapi lu sadar nggak Ringga bilang so mas go on karena dia hanya sebatas gue pengen ngeband. Lu ngomporin gue lu. Tapi gila bro dia seorang Ringga ya. Gue gak peduli label karena gini, gue pokoknya cuma mau ngeband. Ringga bro. My rules. Ya aja. Ringga waktu itu tapi tulus banget lah, artinya ya dia ngerasain depresinya gua sih. Ya gua yang paling terpukul bro. Ya. Gue yang paling terpukul. Bayu terpukul juga karena dia kuliah di UI waktu itu kan. Dia pikir kalau misalkan ini udah ending ya udah nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Mau nggak mau. Mau nggak mau, tapi ternyata nggak ke situ. Uh-huh. Gue bilang gue kasih gua kesempatan lah buat cari vokalis. Karena nyemangat Raju waktu itu, kalau kalian mutusin buat maju, Raju support. Oke. Raju bantu, ya kan. Tapi sign ya. Sign sama EMI. Terus nggak masalah ya Mei. Nah, EMI kan dengan EMI demo belum tahu tuh, belum tahu. Hmm. EMI belum tahu. Jadi kita cari vokalis diam-diam. Oh gitu. Sampai akhirnya gue denger Rizky keluar dari flat. Oh iya. Iya bro. Keluar dulu. Keluar dia dari flat. Selek sama Deska ya. Selek sama Deska. Bongkar aja. Gua sama Deska tuh mirip obsesinya. Tapi gua lebih rebel aja, lebih frontal aja. Kalau dia kan dingin halus. Tahu nyelekit. Atau membunuh kalau dia. Membunuh. Dia sama Ardian cocok. Mana ada. Enggak ya? Enggak juga ya? Terus. Ardian tuh dipecat sama Deska. Ayo, Ronald ya. Des, ya kan. Nggak apa-apa lah, udah Dia lewat. Miss Powell lah ya. Iya. Enggak, biar anak-anak yang biar tahu lah mereka kisah kita kan. Iya. Nah, Rizky keluar dari band, dari flat, gue dengar berita itu, gue langsung nggak mikir panjang, gue nemuin Rizky. Lo samperin. Gua samperin. Bukan dia yang suruh datang ke studio. Nah, iya pada akhirnya dia yang gue suruh datang ke studio. Tapi lo yang datang duluan. Iya. Terus Gue curhat. Dia curhat awalnya, dia nggak taw kalau gue mau nawarin dia jadi vokalis jenderal. anjir. Oh jadi lu janjian ketemuan ngobrol. Iya, ngobrol aja. Dia buka, dia curhat, gue Iya. keluar dari flat. Iya. Oke. Dia curhat. Kenapa?
Wah, DSK bikin band lagi. Iya. Waduh, gimana sih ini plat ini mau kemana? Iya itu aslinya Mau tuh. kemana? Gila lah, gue keluar aja lah di band. Ya kan? Gitu ceritanya, gue ngekik lah gue denger dia cerita segala macam. Baru gue bilang tuh, gue curhat balik dong. Indra keluar dari band, Bo. Anjir, terus kata dia, Ya udah, dia bilang lu dia udah kadung cerita gue nih gak ada passion lagi di musik ya kan, gue mau kuliah, gue mau ini segala macam gitu kan, gue udah gak mau lagi nggak patah hati lah ya. ya kan, udah lah nggak cocok musik ini sama gue. Tau gue dateng kan, Indra keluar dari band, gue langsung ngomong, lu coba dulu ya jadi vokalis Jendral. Dia kaget kan, spiritnya naik lagi tuh. Tapi dia agak nggak pede, gila nggak gue ganti. Itu penyakitnya. Indra ganteng bro. Iya. Give. Indra tuh give. Iya. Semuanya, muka apa, semua badan, postur, Iya. cara dia nyanyi, not Boleh dia. kita bilang dulu dia dari geng kita Cuman dia. Dia Yang dapat gift sekomplit itu. Iya kan? musikalitas tinggi, Ganteng, tajir, talent, cuman agak baperan. Ya kan? Dia lemah kalau cewek. Dia kurang rockstar, Jo. Cewek-cewek nurut dong, ya kan? Duduk, ya kan? Buar tabrakan oh iya waktu itu ceritanya. di perempatan itu. Terus Ya udah, jadi pas dicoba baru gue bilang ke Rizky, ini kita semua cocok sama lu, tapi label belum tahu kalau anjir. ganti vokal. Ngomong-ngomong yang ngupas genre ada nggak sebelumnya di podcast? Sama Ringga kemarin. Ya, sama dia makanya gue kumpulin kan. Oh, ini dari sisi gue ya? Iya. Gue oke. Lu kan pengen tahu kan? Iya. Gue cerita aja. Terus Kan lu nggak tahu tuh kenapa Rizky keluar ya kan? Iya. Ya udah kayak gitu sampai akhirnya passionate-nya. Ya kita bicara passion lah. Nah, kenapa Rizky keluar balik lagi dong? Karena dia udah gak ada passion. Masa gue paksain? Nggak mungkin gue paksain. Gue jenturin muka dia ke tembok, gue nggak bisa, gue nggak mau nyanyi lagi. Mau lebih gimana? karena label. Iya, passion dia hilang, turun lah, bukan nggak hilang lah. Dia waktu itu beneran nggak ada. Gue udah nggak punya passion lagi, nggak bisa gue paksa. Ya. Nggak bisa gue paksa. Kita udah mau istilahnya mau kayak gimana pun juga caranya gitu. Jadi bukan karena faktor ekonomi juga sebenarnya, bukan Ya, bukan passion, ini passion ya. passion. Jadi langsung banting setir dia kerja. Tahun berapa sih itu dia cabut? 2012 atau 13 gitu, lupa gue. 12. Jadi lo album yang bareng baru lo Indra sempat main musik lagi ya? Lo bikin Let's Play sama Iyal sama. Iya, karena itu kan emang Indra udah lulus kuliah tuh. Oh ya iya, kan, iya. jadi dia pengen bermusik lagi. Kan gue posisi gue kan bantuin. Dan gue tuh nggak pernah jadi, gue sama Adis tuh nggak pernah jadi personil Let's Play. Nggak pernah ya, cuman additional, gue tim support lah. cuman ada di Iya. Naga Suara. Iya, jadi Indra butuh kita. Yang kontrak sign member Let's Play beneran tuh Indra sama Iyal. Itu personil bener-bener personil Let's Play. Lo nggak sign ya? Gue nggak sign sama Adis. Gue di Jenderal, gue bilang kan dulu masih kaku lah. Kaku. Jadi aturan Gitu. label kan kayak gitu. Ya udah, nggak ada masalah sama itu. Nah, udahnya kan pas Rizky keluar dari band, satu-satunya yang layak gantiin Rizky ini adalah Indra sebetulnya. Balikin lagi vokalis yang lama. Nah, Indra mau bantu Jenderal, tapi dia nggak mau nyanyi. Jenderal harus cari pemain, Jenderal harus cari vokalis baru nggak? Gue mau di Jenderal, tapi gue sebagai main keyboard. Iya kan, gokil ya. Apa maksudnya? Gue mau berujung passion tadi, gue mau klarifikasi juga nih buat teman-teman Bim. Ya kan, mungkin buat kakak-kakaknya Bim atau keluarga Bim kan hidup besarnya juga sama Jenderal. Jawa Jenderal. Dia bareng-bareng sama gua, letting gua gitu. Dan kenapa sih Bim nggak pernah jadi pemain bass Jenderal atau Iyal? Padahal edisional Bim sering. Ya, sering banget. Ya kan? Waktu itu gini, kita semua nggak ngerasain passionnya Bim. Karena Bim memang di Seven Sky. Bukan ya? Belum lahir ya? Kenapa? Karena dia waktu itu sifatnya kan masih fokus dia tuh nggak di musik. Ya, Gitu. art ya.
Iya di art yang masih nongkrong, anak nongkrong. yang ke situ. Jadi dan kalau ngomongin tongkrongan juga nih bro, ya kan? Gak gabung. Iya gitu, beda. Dia pun bukan tipikal anak nongkrong sebetulnya. Walaupun dia sama Ringga CS gitu kan. Nah Ringga nggak ngebaca passion itu dan gua pun sama gitu. Ini kalau kita jalan nih barengan Bimbi, dia bisa ngimbangin kita. Nah kita ini orang gila loh semuanya. Lo tau personil jenderal kan? Sinting semuanya. Gua, Bayu, Ringga, Deska waktu itu kan. Deska keluar kan. Indra, lu bayangin nih. Seberapa sintingnya kita waktu itu. Iya, dan semuanya gitu ya. Maksudnya gini. Lu ngerasain kan passion kita di musik tuh kayak mana tuh? Gua walaupun gua orangnya diem. Iya, gua salut tapi malah. Kalem tapi nggak ada yang bisa ngalahin langkah gua, bro. Nggak bisa. Bayu lebih pendiam dari gua, tapi lebih gila juga ya kan. Indra waktu itu siapa yang nggak tahu dia ya kan. Siapa yang bisa ngertiin dia? Ringga satu lagi. Aduh, belut. Susah dipegang. Bim dengan karakter dia sama passion kita. Ya, bisa nggak dia ngimbangin? Pertanyaannya itu. Akhirnya dia susah. Maksudnya anak-anak juga nggak ngerasain itu. Kita perlu orang yang benar-benar passionnya sama nih sama kita. Iyal sama. Iyal juga sama waktu pas Ringga keluar dari band. Mungkin Iyal berharap gabung jadi membernya gitu. Tapi Iyal tau kan? Ada beberapa hal yang susah lu jelasin mungkin kalau dari sisi Iyal. Gue susah ngejelasin dan ngomongnya gak enak. Iyal tuh lebih suka nampang ketimbang main drum. Ketimbang main drum gitu. Jadi dia pendalaman passion drum itu nggak peduli. Iya. Tapi dia gua nampang dulu. Iya. Gitu. Jadi sedangkan kita bicaranya kalau ngumpul tuh kerja ya. Kumpulnya kita anak band itu kan kerja. Kita butuh ide, kita butuh kreativitas. Nah, kontribusi dia di dalam nggak ada. Bukan nggak ada ya, kurang kali. Karena passionnya nggak satu frekuensi tadi. Jadi ujung-ujungnya dia hanya perform. Iya dong, kalau kayak Ringga kan kritis. Walaupun terima beres. Ya kan? Ya gua kayak lu musik terima beres tapi drum gua. Iya. Kalau Ringga gitu. Iya, lu pokoknya gua yang nentuin beatnya. Nah, artinya kan begini nih, kita bikin demo misalkan. Ringga, iya drumnya gini dong. Nah, gitu kan, dia kan kritis itu. Dan gua suka. Gua suka, dia orangnya nggak nerima gitu aja gitu. Gue suka, artinya nah pas begitu kita blend sama yang keinginan Ringga ternyata keren bro. Keren. Nah itu maksud gue. Nah itu nggak kita rasain dari kenapa sih susah banget gitu mau masuk jenderal padahal ada di lingkungan jenderal nih. Itu ada hubungannya dengan musikalitas nggak sih? Iya, ya musikalitas ingat bro, musikalitas dalam band itu modal itu tapi nggak cukup dong. Nggak cukup. Yang penting itu passion. Kalau musikalitas bisa kita cekokin. Gua tadinya juga bodoh, maksudnya gua tuh cuma tahu GNR. Musik tuh cuma taunya Slash doang. Oh berarti lu nggak dengerin Beatles dulu ya? Gua dengerin Beatles. Gua ngeband karena GNR ya. Jadi GNR bawa kulit tuh. Ya kan bawa kulit. Sucel mah. Yo. Gua belajar musik itu dari situ tuh, baru gua dengerin yang lain. Nah, artinya musikalitas dan wawasan musik itu bisa kebentuk. Tapi kalau passion nggak habis ini hati bro. Iya. Itu yang PR. Kenapa? Tapi ngomong-ngomong gue termasuk lu passionate ya. Lu passionate. Lu gue agak ini sih pada saat itu idealis maksudnya. Gue kalau nggak kayak gini nggak. Cuman lu bad attitude emang. Bad attitude. Ya kan? Tapi passion lu bisa kita rasain banget. Bisa kita rasain banget. Serius, Biu. Ya artinya gini loh, gue ngelihat Seven Sky itu kayak duo kakak beradik Puji dan Ferdi itu passionate banget di Seven Sky. Andri gua thanks banget, dia salah satu guru gua, dia kan guru gitar gua, passionate banget. Riva di situ, abis passionate. Kemudian ada Bim. Nah Bim itu dia passionate banget begitu di Seven Sky bro. Dia jadi kayak gila ini basis nih keren ya kan. Nah, keluar passionnya gitu. Lepas kenapa lu selama hari-hari lu sama jenderal lu nggak se-passion ini gitu. Itu kelihatan kontras, itu kelihatan banget. Itu jadi banyak yang ngira kan
Bim Bim terlalu kurus gitu. Gila gue kurang kurus apa? Iya kan? Sama aja ya. Sama aja sebenarnya. Modal kostum doang sih kalau Iya kan, tapi passion wardrobe. memang. Passion yang enggak. Ya istilahnya dulu Bim di general tuh cuman kayak bantu-bantuin doang gitu kan. Ngomong-ngomong, lo inget nggak sih lo dulu launching album indie pertama kali Iya di Dawils di Dawils? yang pembukannya Seven Sky. Gue jadi Oh, lu bikin vokal iya, lu sama Wiwi. sama Sama Wiwi. Gue seneng banget dapat baju Rascal pada saat itu, anjir. Tapi yang endorse Gentle. Iya, yang ada bintangnya. Iya. Gue kayaknya waktu itu gue yang mau ya, jadi bikin vokal ya. Enggak, bukan maksudnya gini loh, Piu. Gue yang mau apa? Gue di invite sih waktu itu, Jo. Gue diajakin apa gue yang mau ya? Parah lo. Iya karena gini loh, maksudnya. Tapi gue keren, maksud gue lu tuh rockstar di kala itu. Dan lu mau bergabung sama band cemen kayak band gua gitu istilahnya kan. Dengan lagu-lagu yang nge-pop, ya kan lu nge-backing vokal. Maksud gua kalau bukan karena kita nih satu komunitas dan kita bersahabat, Gak bisa itu. Gak ketemu. Gila, ego lu pasti di langit ke 12 ya kan. Appreciate sih, lebih ke kayak apa namanya? Gue nggak memungkiri juga kalau General salah satu band keren kan pada situ. Keren. Terus di luar community kita kayak Fun Crip tuh. Itu kan satu lightingan juga tuh sama kita. Iya. Fun Crip, terus Stone Cold Cold karena Andi BAG kan. ya itulah. Tapi Stone Cold keren ya. Stone Cold sama Fun Crip tuh satu ini Mas Nanda ya. Stone Cold Bungin Anda sama NP Andi bikin BAG, Stone Coldnya bubar. BAG, Indra Doski. Ya. Doski kalau manggung sama pendekan lu. Iya, Asik. asik. Basis Ih, dia celana rame. pendek, buka baju, main bass, anjing. Kita itu solid banget ya saat itu ya. Terlepas dari kita satu tongkrongan konge-kongekan juga nggak sih? Gila, parah Kan? gila. Parah kan? Kalau baper mah gitu. Untungnya nggak ada yang baper ya. Nggak ada yang nggak boleh ya. Nggak boleh. Itu Parah. dapet tuh. Itu kebentuk kita maksudnya. Ya apa ya? Banyak kan Jo? Ya gila lu, karakter kita tuh beda-beda. Banyak tau kayak rame. Iya. nggak? Dulu ada Awan getting wet dengan planetnya dia kan. Awan lu tau sendiri kan, planet banget kan itu. Squidward. Iya kan, terus kita parah ceng-cengan kita. Kalau udah berkelakuan aneh, Raju langsung bilang, siluman babi. Dia asal-asalan asli, tapi kan artinya nggak ada baper di situ. Nggak ada. Dan kita semakin kuat sampai akhirnya Wih Rajo, iya. ngumpulin. Maksudnya gini loh, sampai akhirnya kita tuh jadi mental kita tuh jadi sendiri. Kita jadi jalan bro. Gede di jalan kita. Keren sih. Kalau kita ngomongin band indie sekarang, ada yang kayak kita nggak sih? Separah itu. Itu tujuan podcast kita ini, sekarang kita ngobrol duduk bareng. Ya buat adik-adik ya. Salim kakak. Kagak. Gua tuh kalau ngomong tuh kayak ya ada anak-anak indie sekarang, gua datang salim tangan nih semua keliling anjir. Gila gak lo? Iya, Candaan Jo. maksudnya gini loh, cerita ini buat didengerin juga sama anak-anak baru. Struggle-nya kita, kompaknya kita gitu. Gua nih BAG sama Seven Sky itu bro, BAG itu cemen istilahnya kan, band Musiknya maksudnya keren gitu tapi ya cemen ya. Tapi- Cengeng ya. ya kan. Tapi gila sohibnya sama Seven Sky yang rock dari aliran musik nih. Ini kan kotak-kotak itu awalnya dari Inget kan. Lu ikut sama Pata Tengku. Ya kan lu bela-belain teman-teman ya kan. Iya. Artinya gini nih, kita kotak berubah jadi kotak-kotak karena faktor ceng-cengan aliran musik awalnya gitu kan. Bahwasannya aliran musik gua lebih keren daripada aliran musik lu. Di luar. Iya. Di kan? luar community. Di luar community. Oh di dalam enggak. Kalau di dalam Nggak berani. Iya. Nggak Iya. boleh karena Nah, kita karena family. Nah, satu yang dididik dari situ apa? Appreciate bro. Appreciate. Kita harus saling hargain. Ya kan? Gimana lu mau dihargain orang kalau lu nggak bisa ngargain kayak orang? Iya. Iya dong. Kenapa sih kita tuh support banget sama Seven Sky? Karena lu appreciate sama General bro. Iya. Karena lu appreciate sama BAG. BAG appreciate banget sama lu. Iya. Iya kan? Iya.
Sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Rocker di Lampung tuh siapa yang nggak tahu Riva? Iya. Anjir, iya sih. Iya. Dan Tommy Imoy yang lo bilang keren Adinda. tadi, Adinda Imoy tuh bilang gua ngefans sama Riva. Wow. Parah. Jadi sebenarnya kita tuh secara nggak sadar kita tuh saling menginspirasi. Iya. Gitu nggak sih? Iya dong. Apa namanya? Nah, kita balik ke era sekarang. Ya, gue mau bahas itu. Adik-adik sekarang itu nongkrong bareng nggak ya? Band A, band B, band C, dia nongkrong bareng nggak? Jadi satu community bikin sesuatu. Lu kan masih eksis nih. Gue tanya ke lu, adik-adik kita sekarang ini ABC itu nongkrong bareng nggak buat bikin sesuatu? Beberapa ada yang nongkrong bareng tapi nggak greget. Nggak greget ya? Nggak greget. Nah, sekedar nongkrong doang ya? Iya dong. Nongkrong nggak greget, terus nongkrong tapi apa muka dua. Apa namanya? Apa di tongkrongan support gitu pas pada saat eksekusi kosong. Bacot. Jadi katanya support tapi nggak nonton temennya sendiri. Gila, panggung Seven Sky yang lolos dari tontonan kita semua itu yang mana? Iya. Panggungnya Jenderal yang nggak ada Rivanya yang mana? Iya, Riva, iya. seorang Riva guys. Jangankan Jenderal manggung, acara belum dimulai dia udah nongkrong. Gua ada di sini. Lagi loading juga nongkrong di situ. Gila. Gua ada di sini. Nah gitu tuh. BAG kita yang nontonin. Iya. Semua band di Lampung ini nih kenapa bisa solid pada masa itu? Karena setiap temennya manggung, semua teman-temannya nongkrong. Terus nonton. nih ya. Dan kita nggak di kiri kanan panggung bro, kita berdiri di paling depan. Terus gini ya, pada saat kita itu ketika ada band baru, dia baru buat single apa sih, mereka tuh masuk, ketuk pintu, halo, aku masuk ke dalam, come on, gabung sini. Iya nggak sih? Iya. Cuman emang ada antrian, ada dong proses. Iya. Cuman kita selalu welcome. Ya, dan kita dorong kan, dorong terus. Yeah. Kalau sekarang gua nggak ngerasain itu, makanya mungkin kita bisa lewat obrolan ini bisa jadi pelajaran kan, lewat podcast ini bisa jadi nyatuin itu semua gitu. Ya kan, Pil, kita dulu besar karena kita bersatu. Ingat, dengan persatuan itu bukan cuma memperbesar, tapi mempercepat prosesnya bro. Iya. Ingat nggak? Buka jalan. Kalau lu jalan sendirian, Seven Sky, Jenderal jalan sendirian, kita butuh waktu berapa tahun? Waduh, capek Jo. 10, 20, kita nggak tahu 10 tahun, 20 tahun. Dengan kita bergabung nih, gila hitungannya cepat banget kan. Tahun depan malah kayaknya. Tahun depan, iya. Bener nggak sih? Bener. 2004 digagas, 2005 kita eksekusi, 2006 semua undangan label. 1 tahun. Iya ya. Walaupun band gua paling terakhir ya, label. Band gua terakhir ya. 2007 lah kalau nggak salah itu. 2000 tunggu. Sorry, 2009. 2009. Iya. Karena 2011 gua balik. Iya, 2006 kita proses lain semua. Iya. 2007 Jenderal rilis, 2006 tuh Kangen Band duluan, 2007 Jenderal ada Jauh Daun, 2008 ada BAG, Seven Sky, nongol semua, 2009 ada The Potters. Iya. Tiap tahun langsung dung. Lampung ya? Lampung bro. Keren. Dan jadi semua. Jadi. Terlepas bukan sekedar memperkuat, tapi mempercepat. Buka, otomatis kebuka. Buka lah, gila kata orang. Ya gila aja, misalnya gini loh. Dari kita ngomong dari sudut pandang pendengar aja, Pio. Ya kan? Nah, misalnya gini. Saat lo nggak didengerin orang nih, tapi teman-teman lu dengerin dan anak Lampung itu dengerin semua nih karyanya gitu. Iya kan? Dengerin semua tuh. Dan akhirnya kita jadi kayak nggak peduli kan, akhirnya udah mikirnya ya udahlah kita gedein aja Lampung nih. Ya kan jadi gitu tuh. Bodoh amat sama label lah, udahlah. Gitu kalau kita ke distract langsung otomatis ya dengerin karya-karya teman-teman nih. Iya dong. Karena gini loh, buat kita zaman dulu itu masuk label tuh susah banget. Sampai akhirnya bukan kita berputus asa ya, tapi kita menemukan solusi nih. Kita menemukan jalan bahwasannya kalau seandainya kita nggak masuk di label ya nggak apa-apa. Yang penting kita
karya kita diterima, diapresiasi di situ. Minimal itu, dan kita udah nyampe di fase itu. Udah cukup lah ini gitu. Kita home recording, kita didengerin orang. Oke. Dengan kapasitas yang sangat terbatas ya. Betul. Kita rekaman pada saat itu ya. Belum ada studio Jerry. Belum ada. Tapi gue ngerasain loh rekaman di Brotherland. Tuh keren tuh. Profesional record. Untuk albumnya itu. Makanya gue butuh Jerry tuh buat bicara soal Jerry dateng dong, sini dong. Iya, kalau ntar gue siapin sarjennya lah, biar seger. Iya, kalau home recording kan udah rame, maksudnya usaha di situ pun banyak. Betul. Tapi yang ilmu tentang professional recording ini perlu edukasi nih. Kalau kita ngobrol nih soal profesional, kita ngalamin professional recording, tapi kita just cerita. Secara keilmuan kita nggak ada, bro. Kita nggak ada kapasitas buat itu. Kita cuma bisa cerita doang. Tapi kalau Jerry, ya kan, dia pelakunya ya kan, dia engineer-nya dan dia dapat nominasi di beberapa audio engineering loh. Iya. Ya kan? Iya. Nah itu maksud gua. Dia keren sih, pas kapasitasnya. Dia bisa ngomong. Ya sesuai. Fakta artis-artis yang dipegang dia ya kan. Gila, lu kalau ngeliat foto-fotonya, udah kan? Banyak. Gua waktu itu pas dia lagi rekaman Dewi Persik, gua paksain datang ke sana. Cuman mau ngeliat, anjir aslinya hitam. Tapi gede juga. Tapi lo ini kan terangsang ya waktu itu. Nggak tahu nggak, gue lupa. Iya pada waktu itu bro. Ngomong-ngomong nih, kita balik lagi Indie Lampung era sekarang nih, ade-adean nih. Oke. Ya ade-ade lah. Sebenarnya kalau kayak ngedengerin, gue denger si Bata Senja, gue denger Holaspika, Mr. and Mrs. Gue belum sempet denger lagunya, tapi gue pernah lihat mereka perform. Itu semuanya keren loh, Jo. Gue nggak nyangka ya anak-anak Lampung sekarang tuh kreatif itu. Beda kan? Indie nih. Iya bener-bener. Kalau kita dulu ada sisi-sisi lo larinya mau ke major. Bener nggak? Jadi kita berusaha buat musik yang dengan mudah dan gampang diterima banyak orang, walaupun band gua nggak gitu-gitu amat. Kayak General kan berusaha melodi ya kan, seenak mungkin kan. Tuh datang sekarang, kayak mereka lebih idealis ya. Apa eranya beda ya cuy? Iya, balik lagi independen. Satu masalah yang gue pelajarin gini bro. Yang pertama mereka stuck. Serius loh? Serius. Stuck ya? Stuck di kota sendiri. Sayang ya? Oke. Harusnya bisa ya? Faktornya apa? Ada dua hal. Yang pertama, mereka jalan masing-masing. Oh iya banget. Iya kan? Iya, harusnya mereka kalau mau kuat dan cepat, harusnya mereka bersahabat atau saling dorong. Lu ngerasain ini? Banget. Lu lihat? Gue undang bro di sini. Oke. Gue nggak seintens lo kan, lu masih, maksudnya lo ke adik-adik indie sekarang pun lu masih, gue bilang adik-adik lah ya. Faktor kedua adalah tidak ada pengusaha, pebisnis yang jeli melihat potensi ini. Sayang sekali. Padahal ini independen. Kalau gue nih jadi pengusaha dengan kekuatan finansial gue yang bagus nih, teman-teman ini akan gue ajak berbisnis. Iya dong, ya kan, mumpung nggak ada pemilik nih. Nggak ada pemilik. Artinya nih, mereka sendirian kuat. Kalau gue dukung dengan finansial gue yang kuat, tambah kuat dong. Harusnya tambah kuat, gitu. Mau kemana nih arahnya? Ada rencana mau jadi itu kan sekarang udah mapan. Aduh. Produser sama adik-adiknya. Produser ya kali ya. Ya lebih ke network 1000 radio Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ya kan, network gua nih. Checklist radio gua ya kan anjir. Ya kan, mereka nggak tahu. Maksud gua gini tuh, ya kan. Artinya kalau dua sisi itu disupport, maka akan kuat dan besar dan cepat. Dan nggak perlu keluar dari Lampung untuk jadi terkenal. Nggak perlu keluar dari Lampung untuk go nasional. Itu yang seru sebenarnya. Padahal karena ada statement
dari Bagas Netuan Robertus. Ya, Bagas gitar kan. Bagas gitar. Udah kesini? Udah. Nanti lu nonton podcastnya. Itu keren juga tuh. Jadi Bagas bilang kayak gini ke gua nggak punya temen. Why? Ya karena ya kayak terkotak-kotak bang. Teman berjuang atau? Iya maksudnya teman-teman band yang struggle, band yang setara struggle-nya gitu. Oh, gitu bro. I see. Nah ada pun band struggle yang setara, mereka jalan masing-masing. Oh. Kalau kita kan enggak kan, kita struggle-nya setara, tapi kita jalan bersamaan. Iya. Ya kan? Gitu. Iya. Mereka nggak berusaha kumpul bareng buat satu event kayak kita dulu kan, kita bikin Lampung Klesal Community. Iya kan? Untuk menaikkan kita semua gitu. Semua. Iya kan? Mereka bikin satu event bareng, cari sponsor buat naikin mereka. Gitu. Jadi bener sih kalau gue lihat sekarang sendiri-sendiri Jo. Kalau gue cerita ke mereka mungkin pada saat gue ngobrol sama Bagas menyemangati ini, mungkin gue dianggap isapan jempol belakang. Kalau gue nggak, hari ini gue tampilkan seorang Riva rockstar menjelaskan kejadian yang sebenarnya pada saat itu. Artinya mereka bisa lihat dong. Bisa dong. Keberadaan Jenderal kuat karena apa? Karena ada Seven Sky. Karena ada Seven Sky juga dulu di situ. Banget. Ya kan? Kita tambah besar karena ada komunitas yang saling dukung. Iya. Nah itu maksud gua, mudah-mudahan mereka dari nonton podcast kita, mereka jadi nggak sungkan untuk bersahabat dan saling dukung. Gitu. Yang momen-momen misalnya Andre take kita, Roeng direct, gitu-gitu mereka nggak ya. BAG Indra take bass, Andi di situ, ada lu di situ, ada gua di situ. Pas lagi bikin bongkar musiknya ada kita di situ, basting aja kita bahkan kita promosi lagi ya. Lagu demo berapa lagu demonya Andi yang tekin. Gua ada satu lagu, judulnya Mati Untukmu nih. Tahu kan lagu itu? Itu yang buat gua sama Andi tahu. Andi BAG. Itu yang buat gua berdua, rumah dia masih di sini nih, Permai sini. Hujan-hujan gua dateng, gitu, ayo bikin lagu berdua. Bikin lagu. Dia bandnya mana, gue bandnya mana. Iya kan? Dia alirannya apa, gue alirannya apa. Tapi kalau Andi musikalitasnya gokil. Nah itu maksud gua, jadi artinya tuh kita tuh harus ngeguyup bareng bro kalau mau kuat. Iya. Lo sadar gak sih? Ini ada nggak Piu? Kenapa yang tua-tua ini gua ajak ngobrol nih? Ada faktor kesalahan kita pada saat itu. Maksudnya dampak dari hal ini terjadi semua terkotak-kotak kembali, ada faktor kesalahan kita. Apa itu? Kita nggak rangkul mereka. Kita saat meninggalkan kota Lampung ini untuk berjuang yang lebih besar lagi. Kita nggak punya delegasi atau gimana? Kita ada meninggalkan pasar Lampung kosong, bro. Mereka mau bertanya sama siapa, orangnya udah pergi. Ya, Sungkan juga. Iya. Siapa yang berani nanya sama Kangen Band? Ya, siapa yang berani nanya sama Hijau Daun? Siapa yang berani nanya sama Jenderal? Siapa yang berani nanya sama Seven Sky? Nah adik-adik, sekarang kita harus muncul, kita tongolin. Sekarang kita runtuhkan gap itu, ya kan? Bedanya kalau mereka mau bertanya, kita buka lebar-lebar, mau sharing, ya kan? Lo bikin aja sih, di sini keren nih. Ya makanya kan kemarin gue 24 RA, bikin aja di sini komunitas, undang mereka. Ya udah jalan? Ya enggak, gue ngumpul, sebenarnya ini nggak gue lakuin bro. Gue mendigitalisasi apa yang gue pikirin, apa yang gue lakuin. Keren. Jadi maksud gue, ketika mereka kumpul di sini, ada yang lahir dari sini, gitu. Nah ini ini maksud gue gini bro, kenapa gue bicara digital? Kumpul gue nggak ngelarang bro, tapi musuh kita kan Satgas Covid ini. Kita dari tadi nggak bahas pandemi. Iya dong. Nih kacau. Tapi tahun ini selesai pandemi. Insya Allah ya. Donald Trump udah ganti. Iya. Iya kan Jo? Biden. For Biden Kingdom. Gitu istilahnya. Maksud gua ada kendala di situ. Apa yang bisa menjembatani? Oh ternyata digitalisasi ya kan. Ya. Nah, gua ngumpulin ini. Akhirnya bisa jadi seolah-olah gini loh bro, seolah-olah kalau kita duduk di kursi yang sama, kita ngobrol di tempat yang sama, seolah-olah mereka itu sedang ada di sini mendengarkan saudara Riva.
Iya. Ya kan, seolah-olah lagi duduk bareng sama kita karena mereka juga duduk di sini. Yang mudah-mudahan juga kok undang kok ke sini. Iya. Buat ngobrolin apa sih kendalanya? Ngobrol ya, lebih ke sharing. Makanya gue bilang gue lagi pasti ada yang nangkep kok. Pasti ada yang nangkep. Maksud gue dari podcast yang lo rintis ini, lo keep aja, terus aja Jo. Pasti suatu saat ada yang nangkep. Ngerti kan lo maksud gue? Karena itu harapan gue juga. Jadi bisa jadi mereka yang udah lo undang podcast ini di sini jadi batu loncatan juga. Bisa jadi penasaran sih, apalagi gue nggak ada karya aja buat kalau mereka kan bisa jadi kasih apa demonya kan, perform kayak tadi siapa? Yang tadi Block Street tuh keren juga. Dulu kita kayaknya dia masih baik kali. Iya. Dan lu kaget kan ternyata ada hip hop di sini. Kaget gua. Kan. Gua kira udah nggak ada loh. Ternyata Lampung masih punya hip hop. Iya makanya. Kaget. Nah itu harus kita support Bang terus. Goceng nongkrong di sini, Wih. cerita tentang reggae, cerita tentang bisnis musik dan lain-lain. Itu maksud gua kan artinya kalau kita bergabung dalam sebuah ekosistem musik kayak dulu. Ekosistemnya nggak ada ya Jo ya. Iya. Udah gitu pandemi lagi. Jangan kita bicara ekosistem, kan terlalu jauh. Kenal aja enggak bro. Kenal dulu dong, ya kan. Gue sedih dong ketika gue tanya, lu kenal sama band ini nggak sih? Gak tahu bang. Ya kan gitu kan. Gila lu itu band seumuran lu, gue bilang. Masa gue kenal lu nggak kenal, aneh dong. Iya aneh. Jadi jangan kejauhan kalau mau kolaborasi, kejauhan kalau mau saling dukung. Jauh. Kenal dulu bener. Yang dulu saling mahamin, ada sama-sama ngerti. Attitude gila nih, kalau gua baperan nih sama Riva nih bad attitude serius. Gila. Tukang ngongek, banting mikrofon, nginjek apa sound monitor. Dan kita semua berantem gara-gara dia ini nih. Gila kalau gua nggak kuat punya teman kayak dia nih, emang udah kayak mana Pio ya kan? Iya. Tapi gua kuat berteman sama dia, dia kuat berteman sama gua, dan kita pas sama-sama punya idealisme, ya kan? Tapi kita ingat Pio, kita punya tujuan yang sama. Betul. Untuk sukses di kedepan, di masa depan. Walaupun jalannya udah beda. Jalan kita beda. Tapi kalau kita ngelewatin proses itu, gua nggak tahu juga seperti apa kita sekarang. Tapi yang jelas itu universitas kehidupan, ya. Jadi yang kita nggak dapetin di apa formal, kita dapetin di situ. Walaupun egonya tinggi, terutama gue ngomongin internal band gue tadi kayak cerita gue tadi kan, tuh ego tinggi banget di situ. Nah, terus gue mau tanya nih, why the Potters? Panjang lagi gue Wah panjang lagi ya. Wah Jo gila Dora 1 jam setengah. Terus kita skip dulu ya. Nanti kita jawab di luar podcast. Tapi kira-kira sih udah banyak sih pertanyaan why the Potters. Kenapa lo mau bantu Kiki? Karena Kiki passion. Oke. Sesimpel itu. Pertanyaan gue simpel. Yang kedua, musikalitas lo sama musikalitas dia kalau menurut gue tidak satu. Nah itu yang gue bilang, kita harus dewasa nyikapin itu. Karya bro. Iya. Dan lo ngikutin dia atau dia ngikutin lo? Berarti lo gak dengerin karya gue yang selanjutnya. The Potters kurang Jo, gue ngedengerin ngedengerin karya lo. Let's play. Nanti kita dengerin ya. Di saat ada gua sama di saat nggak ada gua, ya kan? Nanti lo dengerin bedanya gimana. Lo ngikutin dia? Atau lo ngeblend? Kita bicara, ada satu hal yang mau gua sampein nih ya. Apa tuh? Gua bilang ke Kiki, kalau gua nggak ada kontribusi di band, jangan pernah lo ngajakin gua jadi personal Potters. Ngerti, lo nge-chart di situ. Akhirnya Kiki ya dari situ berpikir, berarti kita bicarakan. Gue bilang gini Ki, kalau lu punya ya idealisme yang sama, gue bilang kan, tempatin gue jadi edisional aja kayak biasa, gue bilang kan gitu. Edisionalnya kan gue sebelumnya edisional The Potters. Tempatin gue jadi, tapi kalau ada sesuatu yang baru mau lu bangun gitu, terlepas dengan musik Melayu yang sama atau kayak gimana gitu ya, tapi kan ada kontribusi gue di situ.
bukan cuma sekedar main gitar. Tapi The Potters sekarang kalau gue bilang nggak Melayu. Iya. Nggak Melayu kan. Nah, kalau tuh karya bro. Nah akhirnya kita bicara juga kan satu karya, yang kedua jenjang. Kita bicaranya itu. Yang mau kita perdengarkan karya ini adalah cakupan yang lebih luas. Iya. Gitu kan. Artinya ada bisnis di dalamnya. Bukan oportunis ya. Tapi ada idealisme yang harus kita hadapkan dengan realita yang ada. Oke, pertanyaan gue gini. Gue nangkap, gue ngerti itu. Lu pilih The Potters. Eksistensi kah? Maksudnya? Atau maksudnya lu terlepas dari jenderal yang mati suri ya, gue bilang. Lu gabung ke The Potters itu eksistensi lu kah? Music is my passion, bro. Oh, jadi lu ya artinya lu butuh eksistensi untuk passion lu kan. Kebetulan lu pilih The Potters. Gitu ya, kan? Gitu karena Kiki waktu itu banyak bicara sama gua, yang ngobrol dari hati ke hati. Ya, kalau lu mau buat dari nol lagi capek. Iya nggak sih? Enggak juga. Enggak juga ya. Karena musik jadi catatannya gini, Kiki ketemu gue itu di saat gue lagi reguleran, bro. Reguler ya. Gue reguleran, gue main reguler di beberapa kafe di Lampung. Gue lagi kuliah S2 waktu itu. Lulus ya S2? Selesai. Komunikasi. Manajemen. Manajemen. Jadi gue bilang ke Kiki, gue bilang musik is my passion, Kiki. Gue bilang tanpa jenderal, gue nggak ada masalah, gue main musik. Oke. Tanpa The Potters, gue nggak ada masalah, gue tetap main musik, gue bilang kan gitu. Jadi musik itu jadi kayak hidup gue nggak ada masalah bermusik dengan siapa aja gitu kan. Karena bahasanya sama kok. Iya. Ya kan gitu. Jadi gue mau gimana pun juga musik is my passion, gue bilang gitu. Gue gali lagi The Potters lebih dalam. Oke. Ini jadi kayak podcast gue nih anjing. Kenapa gue bikin podcast? Jadi gue nggak jalan sendiri kan. Nanti gue bikin. Okay. Gue sabotase tempat ya. Aman ya. Apa namanya? Si Kiki, lu bisa lebih gali lagi nggak untuk ketika The Potters bukan lu sama The Potters lu itu Kiki sebenarnya masih bisa explore lagi nggak untuk ke something different yang lu buat? Oke. Apa karena gue belum dengerin ya? Iya, karena lu belum dengerin. Salah satu faktor kenapa gue mau bergabung di The Potters karena dia berubah jadi sosok yang benar-benar visioner. Kiki yang dulu berubah. Oh, oke. Kiki yang dulu beda sama Kiki yang sekarang. Dia tipikal yang visioner saat ini. Oke. Makanya gue selalu bilang, gue selalu berjalan bersama-sama orang yang passionate dan visioner. Gue nggak menjual mimpi. Gue nggak suka orang menjual mimpi. Oke. Gue bilang, gue berjalan bersama misi dan visi. Tapi sebenarnya harapan lo di The Potters sudah kecapai belum? Kalau kayak goals kesuksesan secara finansial, ya kan. Kalau popularitas, The Potters sudah populer. Sudah pernah populer, ya kan. Nah, PR kita adalah membangkitkan ini supaya band ini satu eksis, yang kedua tetap populer, gitu kan. Nah, kondisinya gitu. Goalsnya itu sebenarnya gue kan lebih ke naik kelas aja nih. Gue dari anak band yang kayak gimana, gue tuh selalu berpikir gini, bro. Dide Hijau Daun tanya ke gue, Yai, ya kan, takaran kesuksesan Itong, tanya, takaran kesuksesan nanti dulu, gue bilang. Takaran kesuksesan itu nggak bicara band lu besar, gue bilang kan, tapi perbuatan lu yang besar, naik kelas, gue bilang. Contoh, berat lu. kita bicara Ahmad Dhani band sekolah SMA di Surabaya, naik kelas jadi band nasional, naik kelas bikin jadi produser, naik kelas lagi bikin Republik Cinta Manajemen, naik kelas lagi gitu dong. Tapi dia tetap jadi anak band. Iya. Tapi perbuatannya naik kelas, bro, dan sampai akhirnya dia membawa dampak pengaruh yang begitu besarnya untuk industri musik Indonesia gitu. Lu nggak bicara sebagai anak band lagi saat ini. Nah, gue ngomong kayak gitu. Kontribusi gue, kalau gue bermusik hanya untuk kancah nasional saja tanpa berpikir untuk berkontribusi untuk Lampung, gue nothing juga. Jadi gue terima kasih banget untuk Bapak Arifa yang datang ke sini. Karena apa? Karena Anda cukup berkontribusi. Anda berkontribusi banget justru dengan cerita Anda nih. Untuk anak-anak muda yang bisa lebih semangat, bro. Gitu ceritanya. Keren.
Gila panjang. Panjang ya. Ini paling panjang kali. Jadi oke, untuk terakhir menutup podcast kita loh, ya kan. Yang pertama sih gua pengen nanya dengar pernyataan lo, saran lo untuk anak-anak musik di Lampung saat ini. Apa sih? Mereka harus community, perkuat komunitas. Mereka harus berjalan seperti yang kita bilang tadi. Capek jalan sendirian, Jo. Ini pesan gue buat band-band indie saat ini ya, yang ada di Lampung. Lo harus gabung tuh. Lo gabung, lo kayak yang kita lah, kita jalan itu. Lo buat komunitas, jadi indie Lampung bila perlu satu manajemen. Terus yang kedua, keep support lah. Keep support. Terlepas lo suka atau tidak suka, minimal lo sama-sama dari Lampung kan. Artinya lo harus keep support. Sama ego sih. Nah, egonya karena lo nggak sendirian kan, satu band, lo beberapa orang, ya lo minimal frekuensinya harus sama deh. Sama yang terakhir ya, jangan capek, jangan stop untuk bikin karya ya. Karena masa sih dari 35 nggak oke? Gue mikir simpel aja lah. Ya lu bikin 30 materi minimal 5 pasti oke lah. Sama tetap semangat, ya kan? Intinya kalau mau dapet sponsor apa segala macam lu harus community. Itu yang paling penting. Iya, lu harus kuat. Untuk mengobati kerinduan orang, Rifa, gue mau challenge lu satu ref. Enggak. Satu ref, Rifa. Come on, ya kan? Kerinduan lu ini, ingat kerinduan orang, ya kan? Imoy mau nonton ini lo. Nonton ini lo, teman-teman. Rock mau nonton satu ref, just satu ref. Pakai gitar kali ya? Hah? Enggak lah, refnya doang. Refnya doang? Aduh, nyanyi apa ya? Pakai gitar lah, Jo. Pakai gitar, mati untukmu lagi. Mati untukmu main di mana sih? Ya, ketinggian sih. Nggak nyampe, gue sih sekarang. Dari G. Gimana sih? Jangan kau lagi kembali. Ya. Cinta. Ya. Terus? Telah mati untukmu. Refresh itu ya, satu refresh aja ya. Maka jangan kau berharap lagi diriku kembali padamu. Cintaku telah mati untukmu. Yeah! Rifa Seven Sky guys! Yo!